Kita lanjutkan ya ikhwah. Sekarang pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang tugas dan tanggung jawab atau kewajiban seorang peserta didik. Ini akan kita sampaikan tentang pandangan dua tokoh pendidikan. Satu adalah Atiyah Al-Abrashi, ini tokoh pendidikan dari Mesir ya. Kalau antum ingin tahu silakan cari biografinya. Dan juga nanti ini tentu tokoh pendidikan kontemporer ya, tokoh pendidikan klasik adalah Imam Al-Ghazali. Nanti kita sampaikan, kita bandingkan coba nih para mahasiswa sekalian, sekaligus membandingkan, mengkomparasikan antara dua pandangan ini, dua pandangan tokoh pendidikan, yaitu Atiyah Al-Abrashi dan juga Imam Al-Ghazali. Ya, menurut Imam Atiyah Al-Abrashi, ya sekarang yang Atiyah Al-Abrashi dulu, tugas peserta didik dalam pendidikan Islam itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah sebelum belajar ia hendaknya terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat yang buruk. Ini saya kira poin penting ya dalam dunia kepondokan, kepesantrenan. Tazkiyah itu adalah hal yang utama. Bahkan dalam pepatah dikatakan at-ta'lifu qabla at-ta'rif. Ya, at-ta'lif itu melunakkan hati, atau bahasa lainnya adalah mensucikan diri sebelum ta'rif, yaitu sebelum diberi pengetahuan, diberikan ma'rifah. Supaya apa? Supaya ilmu itu akan menjadikan pribadinya menjadi orang yang benar ya, bukan hanya jadi pintar tapi juga benar. Nah, ini saya kira poin penting. Dalam Al-Qur'an pun ya ada beberapa ayat yang mengisyaratkan demikian, seperti misalnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab ya. Sebelum ta'limul kitab di ayat tersebut disebutkan wa yuzakkihim, yaitu tazkiyah. Jadi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ta'limul Quran adalah tazkiyatu nufusi ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Rasul melakukan ta'lim, maka Rasul terlebih dahulu melakukan tazkiyah, atau dalam bahasa ini adalah mensucikan hati para sahabat yang luar biasa. Nah, ini menjadi tugas penting bagi seorang peserta didik. Tentunya dalam tingkatan tertentu ya, di umur tertentu, pada fase perkembangan tertentu dia harus sadar diri ya. Artinya tazkiyatun nafas itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, ya, tugas peserta didik yang berikutnya adalah niat belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi jiwa yang dengan berbagai fadilah ya, ini fadilah ya. Niat belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadilah. Jadi yang kedua, ini bagus menurut Atiyah Al-Abrashi ini secara tazkiyah adalah, yang kedua adalah membetulkan tentang niat, meluruskan tentang niat. Karena segala sesuatu ya, sebagaimana kita tahu, tergantung pada niat. Apa niat mencari ilmu ya? Apa niat dia belajar? Ini menjadi juga sangat penting bagi seorang thalibul ilm, karena bermakna atau tidak ya apa yang dia lakukan dari thalabatul ilmi itu tergantung pada niatnya. Ya, misalnya kita mengenal hadis ya, man ta'allamal ilma, barang siapa belajar ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhullah, yang sesungguhnya ilmu itu ketika dipelajari mestinya ditujukan untuk mencari ridha Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradud dunya, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mencari kesenangan duniawi ya, atau mencari sesuatu duniawi, maka lam yajid rihal jannah. Nah, dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman bagi yang salah niat dalam thalabul ilm. Yang ketiga, hendaknya bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh sekalipun. Ini luar biasa, ternyata beliau berpandangan demikian ya. Ini tokoh pendidikan tempat itu biasanya kata-katanya enggak demikian, tapi ini luar biasa. Ini tokoh pendidikan tempat itu kata ini, karena yang ketiga ini kalau kita tahu ya, ini yang pernah mengatakan demikian kalau enggak salah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau siapa ya, saya lupa, tapi ada yang pernah mengatakan demikian. Hendaknya bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh sekalipun. Nah, ini
juga penting, atau Yahya bin Ma'in, yaitu nanti disebutkan di kitab Perjalanan Ulama dalam Rihlatul Ilm atau Hilyatul Thalabatil Ilm ya. Itu disebutkan bahwa di antara yang tidak bisa diambil ilmunya adalah mereka ya, kata para ulama ini, karena salah seorang ulama, mereka yang hanya diam di kampungnya, tidak mau keluar rumah untuk mencari hadis. Nah, meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari ilmu ini merupakan kebiasaan dan adatul ulama. Bahkan Imam Malik juga Imam Ahmad ya, Imam Malik bisa mengumpulkan muwatta'nya karena beliau melakukan perjalanan kemana-mana. Beliau tidak hanya tinggal di Madinah, tapi juga beliau pernah ke Irak ya, ke Kufah, Basrah. Karena seorang salah satu muhaddis di Kufah itu adalah Imam Anas bin Malik, padahal beliau tinggal di Madinah ya kan. Awalnya di Madinah, tapi beliau melakukan safar perjalanan kemana-mana. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian. Beliau bisa mengumpulkan hadis yang begitu banyak itu setelah beliau mengarungi menjelajahi banyak wilayah ya, ke Mesir, ke Syam ya kan, ke Aljazair, ke Maroko, Al-Maghrib dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa perjuangan thalabatul ilm, peserta didik itu adalah jauh dari keluarga, bahkan jauh dari tanah air. Yang keempat, yaitu tugas yang keempat, memaafkan guru apabila mereka bersalah, terutama dalam menggunakan lidahnya. Ya, jadi intinya selalu tasamuh ya kepada gurunya. Yang kelima, peserta wajib saling mengasihi dan menyayangi di antara sesamanya sebagai wujud memperkuat rasa persaudaraan. Ini menurut Atiyah Al-Abrashi, tugas seorang peserta didik. Adapun kewajibannya, saya bacakan kewajibannya dan saya jelaskan sedikit. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sesuatu yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Sama dengan tadi ya. Yang kedua, peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai utamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama juga dengan yang tadi ya. Hanya saja di sini ada tambahan ini ya, karena tugas dan kewajiban itu hampir sama ya. Tugas dan kewajiban itu hampir sama. Yang belum ada adalah hendaklah menghormati guru, memuliakan, mengagungkan karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. Jadi memuliakan, mengagungkan karena Allah. Kemudian jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya. Jangan mulai berbicara sebelum diizinkan guru. Ini kalau kalimat seperti ini berarti antum bisa melihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim Imam Az-Zarnuji ya, Imam Az-Zarnuji. Jadi beliau mengambil Atiyah Al-Abrashi ini mengambil dari kitab Ta'limul Muta'alim ya, Imam Az-Zarnuji. Ini buku-buku pendidikan yang sangat banyak. Dan lain-lain ya. Peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada guru dan mengurangi percakapan di hadapan gurunya. Ojo rame nang kelas gitu ya. Nah, ini yang penting, poin penting yang K ini ya, peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran baik di waktu senja dan menjelang subuh atau di antara waktu isya dan makan sahur. Ini kebiasaan para ulama dulu ya, memang murojaah. Kita bahkan sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah ya, bagiku murojaah pelajaran ya, mengulangi ya, baban min babil ilmu itu lebih aku sukai daripada sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat sunnah ya. Dan yang berikutnya adalah terakhir ya, bertekad untuk belajar seumur hidup. Nah, ini penting karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk selama nyawa di kandung badan ya, selama itulah kemudian proses belajar ya. Jadi belajar itu ya seumur hidup ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin, yani hatta ya'tiyaka al maut. Dan di antara bentuk ibadah adalah thalabatul ilmi. Nah, demikian tadi itu adalah pendapat atau pandangan Atiyah Al-Abrashi tentang tugas dan tanggung jawab peserta didik. Nah, nanti akan kita bandingkan bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali pada link berikut.